Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Jayani, kelas 1B dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan aliran-aliran dalam pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Di dalam kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno. Aliran klasik dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan pengembangan zaman. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan masa akan datang. Aliran empirisme bertolak dari local tradition yang mementingkan simulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menanyakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Tokoh perintisnya adalah filsuf Inggris bernama John Locke 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digoleskan oleh lingkungan. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari revision tradition yang menenangkan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer, filsuf Jerman 1788 sampai 1860. Ia berpendapat bahwa bagi bayi lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Istilah nativisme dari asal kata nati yang artinya adalah terakhir. Yang pertama, pendapat dari pendekatan fenomenologi atau humanistis Milholland dan Forsyth, yakni pendekatan aktualisasi diri atau non-directive centeredary Kate R. Rogers and Abraham Maslow. Pendekatan Contours George E. Kelly yang menekankan memahami hubungan transaksional antara manusia dan lingkungannya sebagai bekal memahami perilakunya. Pendekatan Geisbach yang klasik Max Wertheimer dan Wolfgang K. maupun pengembangan selanjutnya K. Lewin dan F. First. Pendekatan Search for Meaning dengan aplikasi sebagai logoterapi dari Viktor Frankl yang mengungkapkan betapa pentingnya semangat human spirit untuk mengatasi berbagai tantangan atau masalah yang dihadapi. Pendekatan tersebut tetap menekankan betapa pentingnya inti privasi atau jati diri manusia. Aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis 1722 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia
mempunyai bawaan baik, sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Naturalisme memiliki 3 prinsip proses pembelajaran, yakni 1. Anak didik melalui belajar pengalamannya sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan bertumbuhan dan perkembangan di dalam diri secara alami. Kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyediakan pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandangan yang positif. Ketiga, program pendidik di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat, menyediakan aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Strand, 1871 sampai 1938. Seorang ahli pendidik Jerman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Oleh karena itu, teori William Strand disebut teori konvergensi. Konvergen artinya memusat ke satu. Jadi menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin tidak dilaksanakan. Kedua, pendidikan diartikan sebagai penolong yang diberikan lingkungan untuk kepada anak didik, pengembangan potensi dan mencegah perkembangan yang kurang baik. Yang ketiga, ialah membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai satuan jasmani dan rohani, namun juga termanifestasi di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalaman jasmani dan rohani, terutama kecerdasan perlu dioptimalkan. Artinya peserta didik diberi kesempatan untuk bebas dan sebanyak mungkin mengambil sebagian dalam kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya, sehingga suasana belajar timbul di dalam maupun di luar sekolah. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat elektrik. Artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersediakan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya nilai-nilai itu menjadi sebuah tantangan yang menjadi pedoman hidup, sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai dapat memenuhi antara yang berasal dari kebudayaan dari filsafat yang korelatif selama 4 abad yang lalu, yaitu zaman Renaissance. Adapun pandangan tentang pendidik dari tokoh pendidikan yang pertama Renaissance adalah Johann Cornelius 1592 sampai 1670. Tokoh kedua ialah Johann Friedrich Herbert 1778 sampai 1841. Tokoh ketiga adalah William T. Harris 1835 sampai 1909. Dapat disimpulkan bahwa aliran esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu
bersifat menuntun dan telah turun-menurun dari zaman ke zaman sejak Renaissance. Tokoh aliran perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berpikir sejak dini. Pada awalnya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryono Surya Ningrat, putra Kanjeng Gusti Hadipati Haryono Suryo Sasradiningrat, yang bergelar Stri Paku Alam 3. Soeratman 1981. Ki Hajar Dewantara merupakan putra kelima dari 9 bersaudara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ensiklopedi Nasional Indonesia 1908 sampai 330. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keturunan Keraton Yogyakarta, sehingga Dewantara dididik dengan latar belakang keluarga yang masih religius dan juga budaya Jawa yang kental karena masih merupakan keluarga Keraton Yogyakarta, sekaligus masih berada dalam garis keturunan Susunan Kalijaga, sehingga membuat menjadi keturunan bangsawan dan juga ulama. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, berani, dan tanggung jawab, sehingga disegani oleh banyak orang, baik itu kawan maupun lawan. Tanggal lahir Ki Hajar Dewantara 2 Mei kemudian dijadikan Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara menerima penghargaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1957. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 16 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtigriya Yogyakarta, tujuannya untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya sebagai taman siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tertulis atau konsep dan risalnya penting, serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar Dewantara sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan seniman. Setelah direkam dalam nitrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional, terbentuknya perguruan siswa. Kondisi sekolah yang ada di tanah air his dan menguntungkan pemerintah kolonial juga menjadi alasan bagi Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan perguruan taman siswa. Pada masa itu, putra-putri Indonesia yang disekolahkan di HIS dididik dengan sistem pendidikan pemerintahan kolonial yang jelas sesuai dengan harapan dan kepentingan mereka. Ki Hajar Dewantara memahami betul kemana arah pendidik pemerintahan kolonial itu. Maka ia bercita-cita meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menegaskan derajat martabat bangsanya. Ia yakin jika generasi Indonesia pada masa muda itu cerdas, maka mereka akan menjadi pembangun kesadaran bangsa untuk bangkit berjuang melawan segala bentuk penindasan dan merebut kemerdekaan. Terdorong oleh cita-cita itu, Ki Hajar Dewantara yang telah mengenal dunia pengajaran dan pendidikan selama 1 tahun di sekolah Adi Drama
memutuskan untuk mendirikan sebuah perguruan yang cocok untuk mendidik generasi Indonesia. C. Asas pendidikan perguruan taman siswa. Taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara di Jogja pada tanggal 3 Juli 1922 bertujuan menggantikan sistem pendidikan yang mengajar Belanda dengan sistem baru didasarkan kebudayaan sendiri untuk mewujudkan cita-citanya itu. Ia diterapkan asas-asas pendidikan dan dasar-dasar. Asas pendidikan ini dikenal dengan Asas 1922. 1. Pasal pertama, hak seorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengingati tertibnya persatuan dalam berkehidupan umum. Pasal 2. Dalam sistem ini maka pembelajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. 3. Pasal tentang zaman yang akan datang. Rakyat kita ada di dalam kebingungan. Pasal keempat, dapat kerakyatan. Pengajaran yang hanya didapatkan pada sebagian kecil rakyat Indonesia tidak berfaedah untuk bangsa, maka seharusnya golongan rakyat yang terbesar mendapat pengajaran secukupnya. 5. Untuk dapat berusaha menurut asas dengan bebas dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. 6. Keharusan untuk mempelajari diri sendiri, segala usaha taman siswa. Pasal 7, dengan tidak terikat lahir atau batin serta kesucian hati. D. Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Corak dan cara pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara patut kita jadikan sebagai acuan dalam pengembangan didikan karakter. Corak pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah bersifat nasional. Artinya secara nasional pendidik harus memiliki corak yang sama dengan tidak mengabaikan budaya lokal. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan wajib bersikap ingarasa, sung tulatha, ingmadya, mangun krasa, dan tuturi handayani. Yang pertama, ingara sung tulatha. Ingarasa berarti di depan atau orang yang lebih berpengalaman dan atau berpengetahuan, sedangkan tulatha memberi contoh, memberi teladan. Ki Muhammad Said Reksohadiprojo 1989 sampai 47. Jadi ingarasa sung tulatha mengandung makna sebagai among untuk mendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Ing mangun krasa. Mangun krasa berarti membina kehendak, kemauan, hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, kepada cita-cita yang luhur. Sedangkan ing mada berarti di tengah-tengah, berarti dalam pergaulan dan hubungan sehari-hari secara humanis dan terbuka. Jadi ing mada mangun karsa mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin. Tuturi handayani berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bekas dari pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisitif yang sewenang-wenang. Sedangkan handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dengan pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.